Sejarah menarik tambang emas Witwatersrand, Afrika ketika seorang penambang menemukan deposit emas. Penemuan ini secara signifikan mengubah pemandangan tambang emas global. Awalnya penambang hanya menemukan butiran emas di tepi sungai, dan setelah penemuan ini tersebar, pemerintah setempat dan perusahaan pertambangan mengirim ekspedisi untuk memeriksa potensi lebih lanjut. Hasilnya adalah penemuan deposit emas yang sangat kaya di wilayah Witwatersrand. Penemuan emas ini memicu demam emas di daerah tersebut. Orang-orang dari berbagai latar belakang dan bangsa datang untuk mencari keberuntungan di tambang emas yang baru ditemukan tersebut. Dengan cepat, Johannesburg tumbuh sebagai pusat pertambangan emas dan menjadi salah satu kota terbesar di Afrika Selatan. Eksploitasi deposit emas Witwatersrand membuka lembaran baru dalam sejarah pertambangan emas dan memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi Afrika Selatan. Tambang ini tidak hanya memberikan kekayaan bagi para penambang dan pemodal, tetapi juga membentuk pola migrasi dan perkembangan sosial yang mencirikan sejarah Afrika Selatan pada masa itu. Kita tentunya dibuat penasaran, bagaimana asal-muasal tambang emas ditemukan, bagaimana dampak bagi wilayah Witwatersrand, dan tanggapan orang-orang Afrika terhadap penemuan emas tersebut. Dan lebih menariknya lagi efek dari tambang emas tersebut lahirnya kota baru di wilayah Afrika Selatan. Di video kali ini kita akan membahas sejarah tambang emas Witwatersrand secara fakta dan detail. Dimulai pada tahun 1886, George Harrison, seorang pekerja pertambangan asal Australia, berada di dekat Sungai Klip di Witwatersrand, Afrika Selatan. Saat menggali, Harrison menemukan sejumlah kecil bebatuan emas. Kabar penemuan ini menyebar dengan cepat, menarik perhatian para pencari kekayaan. Penemuan emas yang signifikan ini memicu gold rush di Witwatersrand. Penemuan Harrison dianggap sebagai titik awal penting dalam sejarah tambang emas Witwatersrand di belahan Afrika khususnya. Sebelumnya, terdapat desas-desus mengenai keberadaan El Dorado di dalam cerita rakyat penduduk asli Afrika bagian selatan. Yaitu ada sebuah kota legendaris dan misterius dengan nama El Dorado, konon dikenal sebagai daerah yang kaya akan emas. Kisah mengenai kota ini pertama kali dilaporkan di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Maka dari itu, para penambang emas datang dari berbagai penjuru dunia ke tambang aluvial di Barberton dan Pilgrim's Rest di wilayah yang kini menjadi bagian dari Provinsi Mpumalanga. Namun, kandungan emas dalam jumlah besar di Witwatersrand baru ditemukan pada tahun 1886. Akibatnya, banyak orang yang berduyun-duyun datang ke kawasan ini, dan dalam waktu 10 tahun kota Johannesburg yang didirikan setelah terjadinya demam emas ini menjadi kota terbesar di Afrika Selatan. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa, lengkungan emas, yang terbentang dari Johannesburg hingga Welkom sebelumnya merupakan danau besar, sehingga silt dan kandungan emas dari emas aluvial menumpuk di daerah ini. Yang sudah kita ketahui kota Johannesburg lahir sebagai kota terbesar di benua Afrika. Hal ini disebabkan oleh efek dari tambang emas Witwatersrand. Dimulai dari perselisihan Boer atau yang disebut petani Belanda yang bermukim di Transvaal dengan para penambang kebangsaan Inggris, yang membantu membangun kota. Setelah emas ditemukan pada tahun 1886 di Witwatersrand yang berdekatan. Lokasi yang kelak menjadi jantung kota ini ialah salah satu dari banyak bidang tanah yang dinyatakan sebagai galian umum. Di bawah para komisaris Johan Rissik dan Christian Johannes Joubert, mulai tumbuh sebagai kota utama di daerah pertambangan itu, dan menjadi pusat jalur kereta api seluruh Afrika Selatan. Pada 1899, Perang Boer pecah antara Inggris dengan Afrika Selatan yang terdiri dari Republik Afrikaner Transvaal dan Negara Bebas Oranye. Simpati dunia tertuju pada para pemukim Afrika yang terlibat perang hidup mati buat merdeka, tetapi pada 1900 mereka kalah, dan pertambangan miliknya diserahkan pada Inggris.
Pada 1922, penambang berkulit putih mogok karena memprotes penempatan orang kulit hitam pada posisi setengah terampil. Pemogokan ini menelan korban 200 jiwa sebelum berhasil diatasi, tetapi hal itu mengawali ketegangan yang mengarah pada Undang-Undang Apartheid 1940-an. Undang-undang ini belum diperbaharui sampai 1994, saat pemerintahan mayoritas kulit hitam dimulai di sini. Pada 1994, rakyat Afrika Selatan memilih Nelson Mandela sebagai presiden pertamanya yang berkulit hitam. Walau hubungan antar ras di sana masih sedang diperkuat, kini Johannesburg menikmati kekayaan budaya dari pluralitas penduduk kosmopolitan. Dengan luas 104 mil, 269 km, Johannesburg berpenduduk 1,6 juta jiwa yang 60% merupakan warga kulit hitam dan sisanya ialah warga Eropa, Asia, dan Yahudi. Meskipun tambang emas Witwatersrand memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi dan perkembangan Afrika Selatan, dampaknya juga mencakup tantangan dan kontroversi terkait dengan eksploitasi sumber daya alam dan isu-isu sosial. Dan seiring waktu berjalan perubahan kondisi dan dampak polusi pun terjadi hingga saat ini. Dan inilah cerita sejarah tambang emas Witwatersrand, dan lahirnya kota baru yang disebabkan oleh hasil galian tambang tersebut, yang membuat negara Afrika khususnya Afrika bagian selatan yang menjadikan kota terbesar di Afrika, yaitu Johannesburg.